Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni tentang ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, Islam ditegakkan atas 5 perkara, yakni yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat mengerjakan haji ke Baitullah, dan yang kelima berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah ibadah haji. Jadi namanya syarat itu ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka ibadahnya menjadi tidak sah. Yang pertama adalah syarat supaya sah ibadah haji adalah orang yang melaksanakan haji itu adalah beragama Islam. Itu mutlak sudah. Selain agama Islam maka tidak sah ya melaksanakan haji. Yang kedua, dia sudah balik, sudah berakal ya. Sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Dan kemudian yang balik ini usianya sudah sampai ya. Kalau seorang wanita itu dia sudah mulai haid. Nah, kemudian kalau laki-laki itu sudah pernah bermimpi. Ini balik ya. Kemudian yang ketiga sudah punya akal ya, sudah berakal. Balik dan berakal ini bersandingan ya. Kalau masih anak-anak dia masih belum berakal. Jadi sudah berakal dan kemudian akalnya itu pun yaitu akal sehat ya. Kalau misalnya orangnya itu gila, orangnya itu terkena penyakit ayan, nah, saat melaksanakan haji maka tidak sah hajinya. Kemudian mampu. Tentunya mampu di bidang yang pertama adalah dia punya bekal. Jadi orang naik haji itu bekalnya harus cukup, baik untuk dia yang berangkat nanti mulai dia berangkat sampai ibadah di tanah suci Mekah sana, sampai dia kembalinya pun dia mampu, cukup ya. Kemudian yang kedua mampu dalam bidang dirinya sendiri, dia mampu melaksanakan ibadah, tidak merepotkan orang lain. Kemudian mampu dalam segi ilmu ya, harta, diri, bahkan ilmu. Karena kalau tidak memiliki ilmu nanti sembarangan ya hajinya. Artinya sesuai dengan ilmunya. Mampu dalam bidang harta, cukup hartanya untuk dia berangkat, untuk dia ibadah, untuk dia pulang nanti. Bahkan keluarganya pun sudah dicukupkan oleh dia. Kemudian mampu dirinya sendiri, sehat. Nah, kemudian ilmunya ya yang diharapkan, karena ibadah tanpa ilmu ibadahnya nanti akan tertolak. Kemudian orangnya ini merdeka. Yang disebut dengan merdeka itu dia bukan seorang budak ya. Kalau dia budak nanti tidak masuk ke dalam syarat sah haji ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, al-hajju, adapun haji, mabrurun, yang mana pelaksanaannya hajinya itu mabrur. Kenapa bisa mabrur? Yang pertama niatnya itu adalah dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya. Kemudian yang kedua, biaya yang dia gunakan itu dia peroleh dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dari dia berdagang, dia lakukan perdagangan itu dengan jujur sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ataupun apa saja pekerjaan dia yang mana pekerjaannya itu
memang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini bisa dia mendapatkan haji yang mabrur. Maka haji yang mabrur ini kata Rasulullah SAW laisa lahu. Laisa lahu itu yang dimaksud di sini tidak ada baginya. Apa maksud tidak ada? Tidak ada baginya itu balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji yang mabrur itu balasannya sungguh sangat luar biasa. Allah berikan surga yang sangat luar biasa. Ini salah satu ibadah yang sangat luar biasa haji ya. Karena apa? Pertama, biayanya besar. Pelaksanaannya pun lama ya. Untuk saat ini kurang lebih 35 juta sampai 40 juta ya. Itu kalau haji yang nunggunya lama 20 tahun di Palangkaraya. Tapi kalau yang haji plus itu yang sampai ratusan juta itu nunggunya tidak terlalu lama. Baik, ini saja yang bisa dijelaskan. Silahkan untuk tugasnya nanti cari beberapa orang yang ada di sekitar kita yang sudah melaksanakan haji. Nah, salah satu ciri hajinya mabrur itu adalah begitu datang haji, dia menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin sholatnya kurang istiqomah, sekarang sudah istiqomah, bahkan dia senantiasa berjamaah, akhlaknya semakin baik, budi pekertinya pun semakin baik. Demikian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.